Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah, Coach Malika. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan menyampaikan mengenai pola hidup sehat. Bagaimana supaya tubuh kita tetap sehat. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai obesitas vs penyakit. Berbagai macam penyakit bisa timbul karena kita mengalami obesitas. Dan obesitas ini berbeda dengan kelebihan berat badan. Obesitas adalah penumpukan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kelebihan berat badan adalah berat badan yang berlebih, jadi timbangan berat badannya itu berlebih. Tapi kalau obesitas itu kelebihan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi lemak ini tidak wajar, sehingga mengganggu kesehatan kita. Jadi ada kemungkinan bahwa seseorang yang kurus, ya, tubuhnya kecil, kurus, ternyata lemaknya banyak, itu juga bisa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, agar tubuh kita tetap sehat, yang pertama adalah 80% nutrisi dan pengelolaan pola makan. Kemudian yang kedua, 20% olahraga. Jadi olahraga ini juga penting sekali, olahraga yang teratur. Misalnya seminggu 2 kali. Jadi 20% olahraga, 80% nutrisi. Kemudian juga ditambah dengan istirahat yang cukup, manajemen stres, dan juga berobat kalau sakit. Jadi kalau tidak sakit ya jangan berobat. Kemudian, apa sih sebenarnya makanan itu? Makanan dan nutrisi itu beda enggak? Kalau kita mengelola berat badan, kita turun berat badan misalnya, apakah harus tidak makan? Tidak demikian. Justru kalau kita mau sehat, mau turun berat badan, harus makan. Dan makannya juga harus sesuai dengan pola makan yang baik. Jadi 3 kali makan kita sehari, pagi, siang, dan malam. Namun harus teratur dan harus dengan nutrisi yang baik. Apakah kemudian tidak boleh makan nasi? Boleh. Nah, itu ada caranya. Nanti akan saya jelaskan pada video yang setelah ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana supaya tubuh kita sehat tadi. 80% nutrisi dan 20% olahraga. Nah, apa sih bedanya antara nutrisi dengan makanan? Nutrisi adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh supaya tetap sehat. Sedangkan makanan adalah semua yang kita masukkan di dalam tubuh kita pada saat lapar maupun pada saat tidak lapar. Nah, itu adalah makanan. Jadi semua yang kita masukkan dalam tubuh kita itu namanya adalah makanan. Melalui mulut kita tentu saja. Itu adalah makanan. Jadi beda sekali dengan nutrisi. Kalau nutrisi adalah apa yang kita makan atau kita masukkan dalam mulut kita yang sehat, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Itu nutrisi. Jadi makanan yang sehat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, itulah nutrisi. Kalau makanan, semua yang kita masukkan dalam tubuh kita melalui mulut kita adalah makanan. Nah, makanan ini berarti apakah hanya yang berupa padat, misalnya nasi, atau makanan yang besar, itu nasi tadi, atau yang tepung-tepung gitu ya. Tidak demikian. Apapun yang kita masukkan itulah namanya makanan. Jadi cairan pun yang kita masukkan dalam tubuh kita itu adalah makanan. Nah, kalau nutrisi adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, makanan yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita supaya tetap sehat. Nah, contoh-contoh makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita dengan kandungan kalorinya akan saya sebutkan. Misalnya susu. Nah, susu itu juga makanan. Nah, meskipun itu bentuknya cair, minuman, nah itu kita masukkan dalam tubuh kita. Itu adalah salah satu contoh makanan. Nah, susu ini ternyata juga kalau ada kalorinya. Kalorinya 80 kalori.
Nah, ini susu, segelas susu ya, segelas susu yang sudah siap minum itu adalah 80 kalori dalam segelas. Jadi setiap makanan itu ada kalorinya. Jadi di sini ketika kita melakukan diet, pengelolaan berat badan, misalnya turun berat badan, bukan berarti kita tidak makan, justru kita harus makan. Namun di sini yang kita batasi adalah kalori yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi bukan membatasi makan, tetapi membatasi kalori yang masuk dalam tubuh kita, supaya kebutuhan kalori dalam tubuh kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tidak berlebih. Jadi kalori yang masuk harus terukur di sini. Nah, itu kalau kita mau melakukan pola makan yang baik supaya tetap sehat. Nah, kita bisa melihat contoh makanan tadi adalah susu, itu kandungan kalorinya adalah 80 kalori segelas susu. Kemudian teh itu 140 sampai 200 kalori. Nah, ternyata juga ada kalorinya teh yang kita minum, yang sering diminum oleh kebanyakan orang gitu ya. Itu juga ada kalorinya 140 sampai 200 kalori. Itu dalam segelas secangkir teh. Ya. Kemudian kopi juga ada kalorinya. Nah, ini juga 80 kalori. Nah, itu kopi. Kemudian kacang. Nah, kacang ini yang seringkali orang tidak menganggap bahwa ini adalah makanan, ternyata juga makanan. Meskipun ini cemilan, kita masukkan dalam tubuh kita, itu juga makanan. Jadi bukan hanya nasi yang dianggap sebagai makanan, yang dikategorikan sebagai makanan, tetapi semua yang kita masukkan. Nah, kacang ini juga makanan. Nah, kalorinya seberapa? Kalorinya adalah 370 kalori. Wah, luar biasa. Jadi segenggam kacang tanah itu ternyata kalorinya juga tinggi, sangat tinggi. Nasi sepiring saja 200 kalori, itu nasi putih. Nah, jadi kita bisa bandingkan nasi, kemudian makanan yang lain yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, supaya tubuh kita itu tidak berlebihan kalori yang masuk. Karena kalau kalori yang masuk itu berlebih, maka sisanya akan diapakan oleh tubuh? Akan diubah menjadi lemak, berubah menjadi lemak. Dan lemak ini akan menumpuk terus dalam tubuh kalau tidak bisa dibakar. Makanya jangan sampai kalori yang masuk dalam tubuh kita itu berlebihan. Nah, ini kalori sangat dibutuhkan oleh tubuh, sangat-sangat dibutuhkan untuk sumber tenaga. Tetapi di sini harus sesuai dengan ukuran tubuh masing-masing, supaya tidak berlebihan atau supaya tidak kurang. Kemudian contoh yang lain lagi adalah pisang goreng. Nah, pisang goreng itu kan seringkali tidak dianggap sebagai makanan, karena itu bukan makanan besar, makanan kecil. Satu pisang goreng itu kandungan kalorinya seberapa? 300 kalori. Wow, luar biasa ya. Ternyata satu pisang goreng itu 300 kalori. Bahkan melebihi nasi putih sepiring. Nah, kemudian selanjutnya nasi putih sudah, kemudian lontong sayur. Lontong sayur itu berapa ini kalorinya? 670 kalori. Wow, luar biasa. Lontong sayur tuh banyak banget ternyata. 670 kalori. Enak nggak lontong sayur? Oh, sangat enak. Saya juga suka. Nah, tapi kita boleh nggak makan? Boleh, tetapi harus sesuai dengan kalori yang kita butuhkan. Kemudian nasi goreng itu berapa? Nasi goreng itu 570 kalori. Wow, tinggi juga ya. Sangat tinggi ini nasi goreng. Nah, ini nanti tinggal kebutuhan kalori kita itu seberapa. Nah, dihitung saja dalam sehari kita makan apa saja. Nah, itu jadi tidak berarti bahwa kalau kita diet mau turun, mau naik, mau menjaga berat badan itu bukan berarti kita tidak makan, tetapi harus makan. Nah, harus makan ya, wajib itu makan, wajib. Nah, tapi harus membatasi kalori yang masuk. Kemudian contoh lain lagi apa nih? Mie ayam. Mie ayam itu berapa? 421 kalori. Wow, luar biasa, 420 kalori itu mie ayam. Kemudian burger. Nah, burger ini juga seringkali tidak dianggap sebagai makanan besar gitu ya. Kalau kita belum makan nasi,
meskipun kita sudah makan burger, sudah makan kacang, sudah makan pisang goreng, itu seringkali orang tidak menganggap itu makan, padahal itu juga makan ya, itu makanan. Nah, jadi di sini bisa dilihat burger misalnya berapa? 500 kalori. Wow, luar biasa 500 kalori. Kemudian ada lagi contohnya yang lain lagi adalah roti tawar itu ya, roti tawar yang kemudian dikasih mesis dan sebagainya itu berapa itu? 244 kalori. Wow, luar biasa juga ya, ternyata lebih dari nasi putih sepiring. Nah, ini beberapa contoh makanan beserta kalorinya. Nah, kalau kita mau diet, kita mengelola berat badan kita dengan baik supaya pola makannya bagus, maka yang dibatasi itu bukan makanan yang masuk, tetapi kalori yang dimasukkan dalam tubuh kita. Tinggal menghitung apakah yang masuk dalam tubuh kita itu melebihi yang kita butuhkan. Nah, rata-rata kalau perempuan kalori yang dibutuhkan itu dalam sehari adalah antara 1000 sampai 1200. Sedangkan untuk laki-laki antara 2000 ya, sekitar 2000 kalau untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan yaitu 1000 sampai 1200-an. Nah, kalau lebih dari itu, maka bisa menjadi tumpukan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui seberapa kira-kira kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, tinggal menghitung. Misalnya dalam sehari, makan pagi misalnya. Makan pagi, misalnya kita makan nasi plus lauk pauk, jadi hitung nasinya 200 kalori, lauk pauknya seberapa. Kemudian misalnya ditambah teh ya, teh manis. Teh manis ternyata juga ada kalorinya, misalnya 200 kalori. Jadi 200 plus lauk pauk itu ya rata-rata sekitar 500. 500 kalori ditambah tehnya 200 kalori, itu sudah 700 kalori. Itu baru makan pagi. Kemudian siangnya agak siang, belum siang banget ya. Agak siang biasanya jam 10 itu orang sudah merasa lapar. Kemudian cari cemilan misalnya pisang goreng. Pisang goreng tadi satu berapa? 300-an kalori. Kalau satu pisang goreng 300-an kalori, tadi pagi sudah 700 kalori, berarti tambah 300 menjadi berapa? 1000. Wow, luar biasa, sudah mendekati maksimal nih. Nah, kalau yang kebutuhannya 1000 berarti sudah maksimal 1000 itu. Kemudian masih nanti siang hari. Kalau siang hari misalnya makan nasi plus lauk pauk dan sekitar 500 kalori lagi atau mungkin bahkan 700 kalori. Kemudian ditambah lagi minum manis dan sebagainya, misalnya antara 800 kalori. Nah, tinggal hitung tadi yang pagi aja sudah mendekati 1000 ya, tadi 800 kemudian tambah 800 berarti berapa? 1600. Nah, ini sudah lebih. Kalau untuk perempuan sudah lebih dari kebutuhan kalori yang harus masuk dalam tubuh. Nah, sisanya misalnya tadi 1500 kalori sedangkan kebutuhannya adalah 1000 misalnya, berarti ada kelebihan 500 kalori. Kelebihannya kemana nih? Nah, kelebihan kalori yang masuk dalam tubuh kita akan menjadi lemak. Nah, itu baru sehari sudah lebih dari sekitar 500 kalori yang berlebih. Nah, kalau sehari, 2 hari, 3 hari masih tidak berasa. Tetapi coba hitung kalau ini kelebihannya 1 bulan. Tambah berapa coba? Berat badan kita akan naik terus, naik dan naik terus. Atau mungkin yang kurus, lemaknya itu akan tambah. Sedangkan badannya kurus tapi kok lemaknya banyak. Mungkin nggak? Sangat-sangat mungkin. Makanya banyak orang yang terjadi bahwa kurus ternyata kolesterolnya tinggi itu juga bisa. Nah, itu banyak terjadi juga seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa hanya gemuk saja yang kebanyakan lemak. Bisa jadi orang kurus pun kebanyakan lemak. Makanya di sini kadangkala orang kurus itu pengen naik berat badan nggak bisa karena ada gangguan di dalam tubuhnya. Nah, itu tadi mengenai bagaimana cara hidup kita supaya badan kita tetap sehat, yaitu dengan 80% nutrisi dan
20% olahraga. Nah, sisanya adalah manajemen stres, olahraga yang teratur, gitu ya. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana tips supaya hidup kita tetap sehat, supaya badan kita tetap sehat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya supaya tetap mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan juga like, komen, dan share kepada banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.